luput daripada ilmu Allah. Dan tidak ada yang terjadi di luar apa yang telah dituliskan. Itu maka bertingkat-tingkat. Tingkat pertama kan ilmu. Tingkat kedua penulisan, pencatatan. Tingkat ketiga masyiah. Tiba di masyiah ini tidak ada yang terjadi yang berlaku tanpa kehendak Allah. Dan segala sesuatu yang terjadi atas kehendak Allah. Dan semuanya terjadi sesuai apa yang telah dituliskan di alam azal. Dan semua yang berlaku atas ilmunya Allah. Saling berkait ketiga. Kalau kita sudah mengimani ini, mempercayai ini, bahwa apa yang Allah kehendaki jadi dia. Jika dia tidak kehendaki, lam yakun, tidak ada dia. Jika dia kehendaki, pasti ada dia. Dia hanya mengatakan kun fayakun. Jika dia berkehendak, idza syaa syai'an, apabila dia menghendaki sesuatu, dia hanya mengatakan kun fayakun. Dalam ayat ini idza arada. Kembali kita kepada ini. Jadi apa yang menimpa kita tidak terjadi begitu saja. Walaupun kata-kata sekarang tidak terjadi begitu saja. Dan tidak ada yang kebetulan di sisi Allah. Yang kebetulan itu di sisi kita. Semua yang terjadi sesuai dengan kehendak Allah. Semua sudah sedang. Kalau begitu, musibah yang kita alami baik menimpa pribadi kita, menimpa keluarga kita, menimpa segala sesuatu yang berhubungan dengan kita, itu terjadinya bukan begitu saja, tapi terjadinya sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terjadi ya, kita terima karena itu sesuai dengan kehendak Allah. Namanya ridho. Senang kita menerima ridho. Bisa kita terima, tapi tidak senang, sabar. Marah-marah kita terima, Allah tidak. Kan kajian lampau terjadi suatu hal yang tidak kita ingin. Manusia terbiasa apa saja, marah-marah, sabar, ridha, syukur. Terjadi sesuatu yang tidak diingini oleh seorang manusia. Manusia itu bagi empat saja, bisa marah, atau sabar, atau ridha, atau syukur. Di atas sabar itu ridha tidak diwajibkan, tapi sabar diwajibkan. Karena tidak semua orang bisa sampai pada tingkat ridha. Ridha tinggi tempatnya daripada sabar. Sabar bisa menerima. Kalau dapat jangan terjadi. Tapi kalau terjadi diterima. Kalau ridha senang menerima. Karena dia yakin apa yang terjadi itu sesuai dengan kehendak Allah, dan kehendak Allah itu pasti terjadi. Kemudian dia yakin apa yang terjadi itu yang baik, dan itu yang terbaik. Sampai dia berani. Karena subhanallah, maha suci engkau Allah daripada melakukan yang tidak. Walaupun menurut pandang kita jelek dan buruk. Ini namanya masyiah, kehendak Allah. Yang keempat namanya khalaq, penciptaan. Bahkan Allah sendiri namanya Khaliq. Nama Allah salah satu Khaliq. Kita makhluk. Khaliq, makhluk, khalq, berbeda. Penciptaan, khalq. Dia mencipta, Khaliq. Yang dicipta, makhluk.
Apa yang dimaksud dengan penciptaan di sini? Khalaqa, mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah pencipta segala sesuatu. Dan segala sesuatu yang ada di alam semesta ini adalah diciptakan oleh Allah sesuai dengan perintah, sesuai dengan perbuatannya, sesuai dengan kekuatannya, hikmah dan ilmunya. Semuanya diciptakannya sesuai dengan perintah. Maka segala sesuatu adalah ciptaan Allah. Bahkan kematian pun, hidup dan mati pun ciptaan Allah. Semua yang ada ciptaan Allah. Sakit ciptaan Allah, sehat ciptaan Allah. Tidak ada yang tidak ciptaan Allah. Mengimani segala sesuatu ciptaan Allah, bahwa apa yang ada di ciptaan Allah tidak ada satupun yang mencipta selain daripada Allah, termasuk apa yang terjadi, apa yang menimpa kita, itu juga ciptaan Allah. Tidak ada suatu makhluk ini adalah sebagai sarana, sebagai jalan saja, sebagai penyebab saja. Orang lain berbuat ini kepada kita, berbuat ini kepada orang lain, itu hanya sarana saja. Sebenarnya kita juga pasti akan menginginkan kita. Caranya begini. Kita ambil contoh. Adam itu sejak bermula Allah telah katakan akan menjadi khalifah di bumi. Sejak semula Allah ciptakan dia akan menjadi khalifah di bumi. Iblis itu adalah sebagai suatu jalan saja. Jalan-jalan saja. Jadi apa yang kita peroleh, apa yang kita dapat, apa yang terjadi, apa yang berlaku, ciptaan Allah. Ya. Dan itulah kehendaknya. Keempat-empatnya ini mengimani ilmu Allah, mengimani penulisan, mengimani kehendak Allah, mengimani ciptaan Allah. Bila ini telah kita pahami, kita bisa sampai kepada tingkat ridha, menerima takdir. Sahabat kasih, kalau ada nanti yang bertanya, jangan tanyakan kepada saya hari ini paham panjang Jabariyah, Qadariyah, Jamiah sebagainya. Jangan tanyakan. Ini persoalan panjang. Saya coba ingin meluruskan dulu pemahaman kita tentang takdir. Karena nanti ada pula namanya nanti maratibut takdir. Tartib urutan takdir. Kita belum baca ini lagi. Ini maka kita baca itu kan tidak ditemukan ada hubungannya dengan ridho. Ridho menerima takdir. Jadi inti kajian kita malam hari ini adalah yang pertama, bagaimana kita bisa ridho, terutama ridho kepada hal-hal yang menimpa diri kita yang secara manusiawi kita tidak ingin itu terjadi, tapi terjadi. Bagaimana kita supaya ridho? Maka itu berkaitan dengan ridho kepada takdir. Takdir dua, takdir baik, takdir buruk. Itu makanya kita merambah sedikit pada takdir. Kajian kita kan bukan kajian takdir, itu makanya kita tidak panjang-panjangkan tentang takdir. Cuma karena merambah ke situ, kita bawa ini dalam kajian malam hari ini. Dan berita itulah yang diinginkan oleh para nabi-nabi, oleh para sholihin. Dan itulah puncak yang harus kita capai, yang kita tuju. Waridhaka matlubi. Ridhamu lah yang aku cari ya Allah. Tapi tidak gampang meraih ridha Allah. Kan ridha terbagi dua kemarin. Ridha dengan Allah,
ridha kepada Allah. Saya ulang, dalam bahasa Arabnya ada ridha billah, ada ridha anillah. Kalau ucapan pagi sore, raditu billah, ridha dengan Allah. Ada satu lagi, ridha anillah, ridha kepada Allah. Yang paling sulit yang pertama, ridha dengan Allah. Apa bedanya? Ridha, kalau ridha kepada Allah, yaitu anillah, itu berarti kita ridha menerima ketetapan Allah. Ridha kepada takdir yang terjadi, yang berlaku, yang kita alami, itu ridha. Bisa jadi orang tidak Islam ridha. Pagi tadi dan semalam saya melihat acara televisi yang ada di Antv. Antv ini menayangkan sesuatu tayangan orang-orang yang tabah dalam kehidupannya. Orang barat, ada yang buntu, ada yang patah kaki, ada yang lumpuh, ada yang badannya tumor semua badannya. Tadi pagi saya lihat, dan tidak meleset dari sini. Orang yang tidak beriman pun terkadang dia bisa ridha, artinya bisa menerima apa yang terjadi pada dirinya. Diterimanya, tidak patah hati, tidak patah semangat, dia tetap maju. Bahkan ada orang yang buntung dua tangannya, dia penulis kitanya, tulis dengan buntung tangan pena. Dan juara bola dunia buntung tangan, juara bola dunia. Kalah orang yang lengkap tangannya, dia tidak patah semangat, maju terus. Berarti dia bisa ridha, itu namanya ridha anillah. Ridha kepada Allah itu ridha kepada apa yang Allah takdirkan untuk diri. Dia buntu, dia sakit, dia patah, dia kena tumor, makin normal makin banyak tumornya. Sekarang umurnya 78 tahun, orang perempuan. Katanya tadi saya catat, bagaimanapun ini sudah saya alami. Untuk apa saya sakit? Maka saya harus menghadapi ini. Orang yang berbeda kenapa saya tidak akan begitu? Saya tidak akan sedih dengan bentuk saya. Dia tampil pede saja. Berarti dia bisa, namanya ridha. Tapi belum tentu dia ridha billah. Ridha billah artinya ridha kepada Allah, ridha dengan Allah, ridha dengan Allah sebagai Tuhan yang berhak disembah. Ridha dengan Allah berarti kita ridha Allah itu sebagai ilah. Dialah yang berhak disembah, selain pada Allah tidak berhak disembah. Kepadanya kita tujukan doa, sanjungan, pujian, ibadah, penyembahan, pengharapan, penyembahan, permohonan. Ini namanya raditu billah. Jadi belum tentu orang ridha kepada takdir, ridha dengan Allah. Sebaliknya juga bisa terjadi. Orang yang ridha kepada Allah sebagai Tuhan yang berhak disembah, rajin dia beribadah, berzikir, melakukan amalan-amalan, berdoa. Tapi ketika dia ditimpa sesuatu yang tidak diinginkan, bisa jadi tidak ridha anillah, anillah, dia tidak menerima ketetapan Allah. Meskipun dia rajin salat, tiba di kening dia sudah di sini hitam, di sini hitam, di sini hitam, di sini hitam, begitu rajin. Tapi bila terjadi bencana, petaka, apa yang tidak diinginkan, kita lihat. Karena ini berkaitan bukan dengan ibadah, tapi berkaitan dengan iman. Yang dikendaki berarti apa? Raditu billahi rabba dan radi anillah. Orang kalau betul raditu billahi rabba, dia bisa reda kepada takdir Allah. Tapi belum tentu orang yang reda kepada takdir Allah, dia reda kepada
sebagai Tuhan yang Maha Esa. Orang yang rajin beribadah karena ilmunya tidak ada, ibadahnya yang banyak, ilmunya tidak ada kepada Allah, ma'rifatnya kepada Allah tidak ada, dia tidak mengenal Allah. Bisa jadi ketika dia ditimpa bencana, petaka, dia tidak bisa terima. Bukankah orang yang salah itu ada yang bunuh diri, ada yang putus asa, ada yang stres, ada yang gila. Dia beribadah, tandanya yang diasahnya ibadah yang ilmunya tidak bisa. Amalnya diperbanyaknya, ilmunya tidak ada. Puncak ilmu itu bukan ibadah. Puncak ilmu adalah yang dapat mendekatkan diri kita kepada Allah sebagai yang disembah. Itu makanya pokok pangkal kaji itu ilmunya. Orang beriman yang berilmu lah yang bisa beribadah. Puncak ilmu apa? Mengenal Allah. Itu makanya awalul ilmu itu. Pokok pangkal dalam agama ini mengenal Allah. Ini bukan hadis, ini kata bijak. Dari situ dapat kita paham kata Simbadah bin Samit tadi, wahai putraku, engkau belum bisa lagi mencicipi manisnya iman. Engkau belum bisa lagi mencicipi dan tidak akan dapat merasakan manisnya iman sebelum engkau yakin bahwa apa yang menimpa itu akan terjadi dan tidak akan meleset, dan apa yang ditetapkan tidak menimpa juga tidak akan meleset. Dia tidak akan menimpa. Kalau engkau sudah yakin ini, engkau bisa mencicipi manisnya iman. Intinya apa? Apa yang terjadi pada kita sudah tertulis di dalam sana. Kita sudah berusaha mengelak, berusaha begini, terjadi juga, dia kembalikan ke atas. Kembalikan ke atas. Sudah berusaha begini, selalu tambah, tapi koin tumbuh, balik lagi. Berarti ini yang sudah diletakkan terjadi juga. Asam situ letak iman kepada takdir. Iman kepada takdir. Inilah kajian kita pada malam hari ini. Silakan kalau ada yang lain. Silakan Pak. Dari kita apa konsekuensinya pada orang yang